Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Firsiansyah Alif Putra. Saya di sini akan membahas tentang ejaan dan tanda baca. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Ejaan bahasa Indonesia yang berlaku saat ini disebut ejaan disempurnakan atau lebih kita kenal dengan EYD. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan pertama kali diresmikan yaitu ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 dikonsep oleh Charlie Van Ophuijsen, Engku Nawawi, Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Yang ditetapkan dalam ejaan ini adalah CH, DJ, SY, NJ, SJ, TJ, OW, dan Hamzah. Penggunaan kata tanda dua untuk kata ulangnya kata-katanya diulang sepenuhnya, tetapi tidak untuk kata ulang yang hanya diulang sebagian. Misal, gue rewe memiliki tanda dua, dibaca gue rewe. Atau contoh kedua, murid-murid yang diberi tanda dua, dibaca murid. Kecuali dia berlari-lari karena kata ulang yang hanya diulang sebagian. Perkembangan ejaan yang kedua yaitu ejaan Republik atau ejaan Sewandi pada tanggal 19 Maret tahun 1947. Di sini yang ditetapkan adalah ulangan tidak boleh ditulis dengan angka 2, tetapi harus dilihat bagian yang diulangnya. Misalnya, mudah-mudahan diberi tanda 2 di belakang kata imbuhan, atau berlari-larian, memata-matai. Yang kedua, bunyi hamzah dihilangkan dan diganti dengan huruf K untuk sebagian kata. Jadi tidak ada lagi kata rak, hamzah yat, atau ta, hamzah pa. Tetapi menjadi rakyat, hamzah dihilangkan diganti K atau tapa. Huruf E, pepat, atau E yang diberi tanda kutip di atas sudah dihilangkan, cukup ditulis E saja. Perkembangan ejaan yang ketiga yaitu ejaan Melindo Melayu Indonesia. Ejaan ini diputuskan oleh Sidang Putusan Indonesia dan Malaysia yang diketahui oleh Slamet Muljana dari Indonesia dan Syed Nasir bin Ismail dari Malaysia pada tahun 1959. Yang keempat, perkembangan ejaan yang keempat yaitu ejaan disempurnakan EYD. Ejaan yang sampai sekarang ini kita pelajari dasar keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Mei 1972 nomor 3 atau AI 72 dan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ejaan ini lebih disempurnakan lagi pada tahun 1987 berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0543 A atau U pada 1987 tanggal 9 September. Di sini sudah ditetapkannya tidak dipergunakannya lagi angka 2 untuk menuliskan bentuk ulang. Perubahan penulis huruf J menjadi Y, DJ menjadi J, NJ menjadi NY, CH menjadi KH, TJ menjadi C, dan SY menjadi SY. Sistem ejaan bahasa Indonesia yang pertama adalah huruf dan namanya. Seperti huruf yaitu A, B, C, D, F, G sampai Z. Yang kedua adalah penggunaan huruf vokal. Penggunaan huruf vokal yaitu huruf yang melambangkan bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Untuk pelafalan kata yang benar berikut adalah contohnya diatrik. Contohnya adalah seperti buah, atau ayam, atau kelinci. Di sana adanya huruf vokal.
karena huruf vokal melambangkan bahasa Indonesia. Yang ketiga, penggunaan huruf konsonan. Huruf konsonan dapat digunakan pada awal, tengah, dan juga akhir. Kata konsonan C, Q, X, dan Y tidak digunakan di posisi akhir kata dasar bahasa Indonesia. Keempat huruf tersebut hanya digunakan di awal dan di tengah kata. Konsonan tidak hanya C, Q, X, dan Y, tapi semua huruf kecuali huruf vokal. Yang keempat, penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital seluruhnya digunakan untuk menuliskan judul. Yang pertama, judul utama. Yang kedua, judul bab. Yang ketiga, judul kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Yang kelima, penggunaan huruf kecil. Penggunaan huruf kecil sistem tulisan huruf kecil A kecil seperti ini. Ya, seperti ini ya. Dan huruf A besar seperti ini. Adalah dua varian huruf besar dari huruf pertama dalam abjad Inggris. Sistem tulisan yang membedakan antara huruf besar dan kecil atau huruf kapital dan kecil mempunyai dua set huruf. Selari dengan setiap huruf dalam satu set biasanya memiliki setara dalam set yang lain. Dua jenis huruf besar adalah representasi alternatif dari huruf yang sama. Mereka memiliki nama dan sebutan yang sama dan diperlakukan sama ketika menyusun urutan abjad. Huruf besar biasanya diterapkan dalam bentuk huruf campuran dengan huruf besar dan kecil muncul dalam potongan teks tertentu untuk dibaca. Pilihan sering ditentukan oleh tata bahasa atau oleh konvensi disiplin tertentu. Dalam ortografi, besar terutama diperuntukkan untuk tujuan khas seperti huruf pertama perkataan dan kata nama khas. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penggunaan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau istilah asing, termasuk istilah ilmiah dan kata atau istilah dari bahasa daerah. Yang kedua, untuk menuliskan judul buku. Judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang dikutip di dalam teks. Yang ketiga, menuliskan huruf, kata, atau istilah yang dikhususkan atau ditegaskan. Selanjutnya yaitu penggunaan huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Selanjutnya kita membahas tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti apa yang kita maksudkan. Yang pertama ada tanda baca titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan kalimat seru atau kalimat tanya. Yang kedua pada akhir singkatan nama orang. Yang ketiga pada akhir singkatan kata yang menyatakan gelar, jabatan, pangkat, atau sapaan. Yang keempat pada singkatan kata atau singkatan ungkapan yang sudah lazim. Yang kelima di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar.
Yang keenam, untuk memisahkan ribuan, jutaan, dan seterusnya yang menunjukkan jumlah. Yang kedua, ada tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti oleh suatu pemberian. Yang kedua, sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Yang ketiga, dalam teks drama, sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Di antara jilid atau yang keempat, di antara jilid atau nomor halaman. Yang kelima, di antara bab dan ayat dalam kitab suci. Yang keenam, di antara judul, anak judul suatu karangan. Dan di antara nama penerbit dengan kota tempat penerbitan. Yang ketiga, tanda titik koma. Digunakan yang pertama, satu, untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Yang kedua, untuk memisahkan kalimat uang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Yang keempat, ada tanda hubung. Digunakan yang pertama untuk menyambung bagian-bagian bentuk ulang dan kata ulang. Yang kedua, untuk menyambung suku-suku kata yang terpenggal oleh perpindahan baris. Yang ketiga, untuk menyambung bagian-bagian tanggal untuk bagian-bagian tanggal. Yang keempat, untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing yang masih dieja secara asing. Yang kelima, ada tanda koma. Digunakan yang pertama di antara unsur-unsur dalam suatu pemberian atau pembilangan. Yang kedua, untuk memisahkan bagian-bagian kalimat majemuk setara yang dihubungkan dengan kata penghubung yang menyatakan pertentangan seperti tetapi dan sedangkan. Yang ketiga, untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Yang kelima, di belakang kata-kata seru seperti aduh, wah, oh, dan lain-lain. Yang keenam, untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang keenam, ada tanda pisah digunakan yang pertama untuk membatasi penyisipan kata atau ungkapan yang memberi penjelasan khusus terhadap kalimat yang disisipinya. Yang kedua, di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan, atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Yang ketujuh, ada tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan adanya bagian-bagian kalimat yang dihilangkan. Yang ke-8, ada tanda tanya digunakan yang pertama pada akhir kalimat tanya untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam hal ini, tanda tanya itu diapit oleh tanda kurung. Yang ke-9, ada tanda seru digunakan sesudah kalimat ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah, atau yang menyatakan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Ke-10, ada tanda kurung digunakan untuk mengapit. Tanda kurung seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini. Ini tanda kurung. Yang pertama, untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Yang kedua, untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Yang ketiga, untuk mengapit angka atau huruf yang merinci satu sel keterangan tanpa kurung buka. Selanjutnya ada tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf. Yang pertama, untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menjadi isyarat bahwa kesalahan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Yang kedua, untuk mengapit keterangan di dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Yang ke-12, ada tanda petik. Tanda petik titik dua di atas ya, digunakan yang pertama untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Kedua pasang tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. Yang kedua, untuk mengapit istilah yang masih kurang dikenal atau kata yang punya arti khusus. Yang ketiga, untuk mengapit judul syair, karangan, dan bab buku apabila dipakai di dalam kalimat.